Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah online mata kuliah pembelajaran seni budaya, keterampilan dan kaligrafi untuk PGRI IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis kaligrafi. Paling tidak ada 6 jenis aliran kaligrafi yang ditetapkan sebagai kaligrafi asasi. Apa saja 6 jenis kaligrafi tersebut? Jawabannya, para ilmuwan ternyata tidak sepakat. Para peneliti tidak satu suara. Ada yang memasukkan Diwani Jali sebagai kaligrafi asasi. Ada yang membuang hot kufi. Ada yang memasukkan Tugro ada sebagai hot asasi. Ada yang menganggap hot rayhani atau ijazah yang paling pantas disebut asasi dan seterusnya. Namun paling tidak ada pendapat mayoritas yang bisa kita ikuti. Mayoritas seniman kaligrafi berpendapat yang termasuk kaligrafi asasi ada 6, yaitu kufi, sulus, nashi atau naskah, rik'ah, hamayuni atau diwani, dan farisi. Berikut rincian mengenai masing-masing hot. Yang pertama, hot kufi. Nama kufi diambil dari nama kota Kufah di Irak. Hot ini menjadi sangat indah pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian mencapai puncaknya pada masa Daulah Fatimiyah di Mesir. Dengan memasukkan unsur hiasan atau ornamen ke dalamnya, bentuknya kotak-kotak itu. Bahkan hot kufi hiasan sering disebut dengan kufi Fatimi karena terkenal pada masa dinasti Daulah Fatimiyah. Pada masa Daulah Fatimiyah maka kufi itu disebut kufi Fatimi. Kufi asli memiliki ciri-ciri tidak bersakal serta dibiarkan asli tanpa hiasan. Sedangkan kufi yang mendapatkan perkembangannya yaitu kufi yang tidak asli memiliki ciri-ciri tidak bersakal tadi, yang asli mempunyai ciri-ciri bersakal. Sedangkan kufi yang sudah berkembang banyak mengambil bentuk-bentuk yang lebih beragam dan banyak digunakan dalam karya-karya arsitektur. Kufi ini seringkali digunakan dalam hiasan masjid, makam, dan istana raja. Secara garis besar ada 3 jenis kufi. Yang pertama, kufi mushaf adalah kufi sederhana yang digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran. Yang kedua, kufi Fatimi adalah kufi yang sudah mengambil hiasan-hiasan dan ornamen meliputi motif dedaunan, atau kufi muwarak motif bunga-bunga, atau kufi muzhar motif berjalin atau berpilin, yaitu kufi madfur atau kufi muakkad. Kufi murabba yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah kufi murabba, kufi yang berbentuk kotak-kotak. Ya, nanti ada contohnya kalau kita sudah ketemu kuliah tatap muka, nanti kasih berbagai macam contoh-contohnya hot kufi. Selanjutnya, hot nashi. Jenis tulisan hot nashi ini muncul sekitar abad keempat pada tahun Hijriah. Ia muncul mengiringi maraknya penulisan buku dan Al-Quran. Karena itu disebut nashi atau naskah, yang berarti tulisan. Karena secara luas digunakan untuk naskah Al-Quran, untuk menulis naskah Al-Quran. Pada awal kemunculannya, jenis kaligrafi ini disebut badik. Kaidah-kaidah kaligrafi ini disempurnakan oleh Al-Wazir Ibnu Muqlah. Kaidah-kaidah kaligrafi ini disempurnakan tadi, siapa namanya? Al-Wazir Ibnu Muqlah. Oke. Kaligrafi ini mempunyai karakter yang sangat luas dan jelas dibaca sesuai dengan fungsinya sebagai menulis naskah. Maka kaligrafi ini harus bentuknya luas dan mudah untuk dibaca.
Selanjutnya kita akan mempelajari khat Farisi atau nasta'liq. Disebut Farisi karena ia muncul dan populer di negeri Persia atau Farsi. Disebut ta'liq karena cara penulisannya seperti gaya penulisan catatan kaki yang lazimnya itu miring ke bawah dari kanan ke kiri, disebut nasta'liq. Karena khususnya mirip dengan nashi, yaitu sebagai tulisan standar bagi buku-buku pengetahuan. Jadi nasta'liq adalah gabungan dari kata nas, dari kata nashi dan ta'liq. Untuk menguasai tulisan ini pun sangat sulit dan perlu latihan yang banyak. Kadang-kadang diperlukan 2 mata pena untuk menuliskannya karena ketebalannya itu lain-lain. Ada yang sangat tipis, ada yang sangat tebal. Makanya kadang diperlukan 2 mata pena untuk menuliskannya. Para ustadz kaligrafi sering berkata demikian. Siapa yang belum menguasai kaligrafi Farisi dan Sulusi, maka ia belum disebut khattab. Oke, kita lanjut khat berikutnya, khat sulus. Khat sulus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sulus adi atau sulus biasa, ditulis menggunakan pena berukuran minimal 4 mm. Ditulis dengan gaya biasa, jarang dibuat menjadi bentuk-bentuk yang rumit. Sulus jali. Sulus jali ini ditulis dengan pena berukuran 2 kali lipat sulus biasa dan sering dikreasikan dalam bentuk-bentuk yang rumit. Misalnya bentuk murakkab bersusun, model makus atau mutanazir berpantulan, dan bentuk-bentuk binatang. Ada juga yang menuliskan bentuk-bentuk manusia, bentuk binatang. Sulus biasa dan sulus jali tidak memiliki banyak perbedaan. Hanya ukuran pena saja yang membedakan. Tapi kaidah-kaidahnya hampir mirip, tapi ada huruf-huruf tertentu yang mungkin ada perbedaannya. Oke, tadi sudah kita menuliskan mempelajari tentang khat sulus. Kita belajar lagi yang kelima, khat diwani. Khat diwani, jenis kaligrafi ini sempat menjadi tulisan yang dirahasiakan oleh Daulah Utsmaniyah karena keindahannya. Selanjutnya setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel sekitar tahun 857 Hijriah, penggunaan diwani mulai dipublikasikan meski terbatas pada penulisan diwan-diwan resmi atau pembukuan dokumen Kerajaan Utsmaniyah. Dan dari situlah jenis kaligrafi ini memperoleh namanya. Saya ingin disebutkan bahwa yang pertama kali meletakkan kaidah diwani adalah Ibrahim Munif Al-Turki. Selanjutnya diwani memiliki 3 aliran gaya, yaitu gaya Turki, gaya Mesir, dan gaya Baghdad. Keindahan diwani terletak pada keluasan dan banyak menggunakan huruf-huruf memutar. Seperti itu. Itu diwani. Diwani ada yang jali juga. Sebagian besar bentuknya hurufnya itu mirip dengan diwani biasa, tapi mempunyai hiasan-hiasan yang ramai. Ada perbedaan sedikit dengan diwani yang biasa, diwani jali. Diwani jali meskipun mengambil nama diwani, ia harus dianggap sebagai jenis kaligrafi tersendiri. Karena meskipun demikian, bentuknya berbeda dengan diwani biasa. Hanya saja kebanyakan kaligrafer dan para peneliti tidak menjadikan diwani jali sebagai jenis tersendiri. Karena dikembangkan oleh orang yang sama mengembangkan diwani biasa, yaitu Ghazlan Bik. Selanjutnya khat riq'ah. Khat riq'ah adalah tulisan yang sangat indah tetapi sangat sederhana dan mudah dipelajari. Rata-rata khattat menguasai tulisan gaya ini hanya saja karena watak tulisannya yang bisa dikategorikan dengan cepat. Menulis cepat itu biasanya pakai riq'ah, membuat makna gandul. Itu biasanya paling cepat yang menggunakan khat riq'ah. Nah, kaligrafi ini jarang benar-benar diberikan roh sebagai sebuah karya seni karena banyak orang yang menulis dengan cepat tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang bakunya. Pertama kali yang meletakkan kaidah ini adalah Mustasyar Mumtaz
seorang pengajar kaligrafi, Sultan Abdul Majid Khan, seorang raja dinasti Utsmani pada tahun sekitar 1280 Hijriah. Kemudian kaidahnya disempurnakan oleh Muhammad Izzat At-Turki. Ciri khas liqa adalah tidak menggunakan harokat dan hiasan. Oke, sampai di sini kita tahu ya. Kita berikutnya akan belajar menulis kaligrafi model Hortsulz. Baiklah, kita mulai persiapan untuk membuat sketsa. Yang perlu dipersiapkan antara lain pensil. Nah, pensil ini kita ikat seperti ini. Kita ikat 2 pensil. Yang ujungnya ini diperhatikan, yang satu lebih panjang daripada yang satunya. Pakai kuas. Setelah itu kita mulai menulis Hortsulz dengan kalimat hasbunallah. Kita menulis yang sederhana dulu agar mudah untuk dicontoh. Berikut tulisanipun. Nah, kita membuat tulisan H. Nah, terus disambung sketsanya ini ya dengan huruf sin. Nah, kita lengkungnya diperhatikan lengkungnya. Terus setelah sin, kemudian huruf ba. Hasbunallah ya. Huruf ba-nya. Nah, ini sketsa dulu ya, sebelum kita memakai kuas untuk memberikan warna tulisannya. Nah, ini nonnya panjang, pakai non alif, hasbunallah. Selanjutnya kita buat alif pada kalimat Allah. Alif dulu. Nah, ujungnya diperhatikan. Ujungnya ya. Ya, selanjutnya menulis lafaz Allah. Ya. Nah, ini diperkirakan ya. Ada kaidahnya tentunya ya. Jarak-jarak antar huruf, panjangnya huruf dalam Hortsulz ini ada kaidahnya. Bagi kalian yang ingin mempelajari lebih dalam, bisa belajar lebih intens lagi menggunakan buku, juga ada buku panduan, dan dengan dibimbing oleh guru-guru yang kaligrafer yang tentunya yang lebih menguasai. Kita kasih harokat dan hiasan-hiasan ya, sebagai sketsanya dulu. Nah, itu fathah. Setelah itu kita baru memakai kuas. Menulis dengan menggunakan kuas haruslah dari kiri ke kanan. Mengapa dari kiri ke kanan? Karena biar tangan kita itu tidak lecek mengotori tulisan. Kalau dari kanan ke kiri nanti tulisannya masih basah terkena tangan kita. Oleh karena itu kita menggunakan teknik mundur. Menulis dari kiri ke kanan. Teknik mundur ini tentunya harus latihan dulu. Kalau terbiasa nulis dari kanan ke kiri, terus kiri ke kanan, kebalik itu ya perlu adaptasi, latihan. Ini kita mulai menuliskan dari kiri ke kanan. Ya, harus tenang menulisnya. Nah, ini perhatikan pada belokan-belokan setiap hurufnya, cengkok-cengkok hurufnya harus diperhatikan. Nah, ini dari belakang nulisnya. Ya, terus menulis kaligrafi ini tentunya harus dengan
hati-hati dan ketelitian. Hati-hati ini wajib dalam waktu kita berlatih. Ketelitian ini juga harus kita perhatikan untuk menentukan ketepatan pada masing-masing kaidah dari setiap hurufnya. Itu perlu cermat, kita berlatih cermat. Dengan beriringnya waktu kita latihan semakin lama, maka huruf demi huruf yang kita pelajari itu semakin matang dalam hal kaidah, matang dalam hal bentuk, dan goresannya pun semakin bagus. Itu diperlukan waktu yang cukup lama, tidak instan, harus dengan kesabaran. Nah, kita sudah sampai pada menulis lafaz Allah. Nah, ini perhatikan ujung-ujungnya, cara memegang kuasnya, belok-belokannya seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, oke. Masih selanjutnya kita perhatikan ini pada bagian alifnya. Nah, ini ujung-ujung alifnya dibentuk dulu. Selanjutnya huruf H-nya. Nih, bentuk huruf H yang sudah di sketsa sebelumnya tadi. Ini, perhatikan huruf H-nya. Nah, ini huruf H-nya kita beri harokat dan hiasan-hiasan. Nah, hiasan ini kita ganti kuas. Kuas ini masih baru beli ya ini ya. Demi mahasiswa ini, karena kuasnya harus baru ini. Oke, kita untuk menghias pakai hiasan harokat kita pakai kuas yang agak kecil. Nah, ini kuas yang agak kecil sudah saya ambil, saya gunakan. Ini sidah, menulis sidah. Oke, harokat fathah berdiri, fathah panjang. Nah, terus kita nulis harokat dhammah pada huruf harokat ba dhammah. Hasbunallah. Nah, ini nulis dhammahnya. Oke, kita berikan hiasan-hiasan seperlunya. Ya, kita berikan hiasan di sebelah huruf nun sini agar mengisi kosong-kosong yang perlu-perlu saja. Jangan terlalu rempet. Nah, seperti itu. Oke, berlatih yang sederhana sudah jadi ya. Kurang lebih hasilnya ya seperti ini. Ini latihan secara langsung pertama. Perlu Anda dicoba di rumah untuk berlatih lebih giat lagi, menggoreskan menggunakan pensil, menggunakan kuas, harus sering dilatih. Demikianlah latihan kita menulis hot solusi. Semoga mahasiswa nanti mau mencoba. Tugas kalian nanti diskusi. Nah, tugasnya diskusi dengan grup WA. Nanti saya dikasih tahu jamnya kapan diskusinya. Saya dimasukkan ke grupnya biar saya bisa memantaunya, absensinya untuk diskusi. Selanjutnya
diskusi nanti mengenai materi fungsi-fungsi dan manfaat dari kaligrafi atau strategi pembelajaran menggunakan kaligrafi, gitu ya. Strategi pembelajaran kaligrafi dengan mengenal fungsi-fungsi dan manfaatnya. Demikian, seperti biasa nanti kita komen di bawah untuk absensi, nama, NIM, serta kelasnya masing-masing. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kuliah online kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.